syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin tanggal 23 November kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi untuk itu Ibu berharap kepada Ibu semua untuk tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Jadi mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga seluruh rangkaian pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu Ibu meminta kepada Ketua Kelas 8A untuk memimpin doanya. Silakan. Baik teman-teman, mari kita menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak ya untuk Ketua Kelas yang sudah bersedia memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ibu akan absen ya. Gusti Ayu Widya, Wahidan, Manda, Ejen Yunika, Imade Krisna Winawan, Minyoman Septi Sapitri, Muhammad. Iya, berarti hari ini semuanya hadir ya? Hadir. Ya, baiklah kalau semuanya hadir. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kondisi ruangan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi kita hari ini. Ya, Ibu lihat semuanya ya, kondisi ruangannya sudah bersih, sudah rapi. Kemudian untuk kerapian berpakaian juga Ibu lihat semuanya sudah rapi karena hari Senin ini kita menggunakan atribut seperti biasa. Ibu lihat masih ada beberapa peserta didik yang tidak menggunakan dasi ya. Nah, karena saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol COVID-19 dengan cara 3M. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama itu adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air ya. Air. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan masker apabila berada di pencernaan yang terjadi di dalam usus halus. Nah, pertanyaannya, ada yang masih ingat 3 bagian utama pada usus halus? Iya, Krisna Winawan, silakan. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Iya, jadi ada 3 bagian pada usus halus. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Kemudian ada usus kosong.
Iya, Faisal. Muhammad Faisal Radu, silakan. Yaitu makanan dicerna oleh enzim dalam usus halus dan nutrisinya diserap ke dalam tubuh. Iya, oke. Jadi makanan dicerna Oleh enzim dalam usus halus dan nutrisinya diserap ke dalam tubuh. Iya, benar. Ibu akan tampilkan dulu sebuah gambar. Jadi silakan diamati, kemudian silakan memberikan pertanyaan terkait apa yang kalian amati. Ya, sudah terlihat nak? Ya, sudah terlihat ya. Nah, silakan diamati. Kemudian sebentar Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anakku semua untuk memberikan pertanyaan terkait apa yang diamati. Kira-kira gambar apa yang ada di depan ini? Kuning. Ya, selain nasi apa lagi? Tempe. Iya. Nah, sekarang silakan diamati, kemudian memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah diamati. Ada yang ingin bertanya? Iya, Gustia Yuwindia. Mengapa nasi tersebut bisa menjadi warna kuning? Iya, mengapa nasi tersebut bisa menjadi warna kuning? Biasanya nasi yang kita makan itu warnanya putih. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Penyedap apa saja menggunakan dalam pembuatan nasi kuning? Iya, penyedap apa saja yang digunakan dalam pembuatan nasi kuning? Iya. Ferianti, silakan. Zat apa yang terdapat dalam nasi kuning tersebut? Zat-zat apa saja yang terkandung di dalam nasi kuning tersebut? Oke. Nah, untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian sudah kemukakan tadi, hari ini kita akan masuk pada materi kita, yaitu tentang zat aditif dan zat aditif pada bahan makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan 7 jenis-jenis zat aditif pada bahan makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memberi contoh masing-masing 2 zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kemudian yang ketiga adalah melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan zat aditif alami dan zat aditif buatan dalam kemasan makanan. Kemudian yang keempat adalah melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan pada makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir adalah melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan cara mencegah dampak negatif zat aditif buatan. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Zat aditif itu adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada saat proses memasak dengan jumlah yang sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan makanan. Kemudian apa lagi? Membuat cita rasa makanan menjadi iya. Kemudian apa lagi? Menambahkan aroma. Iya. Jadi itulah tujuan kita untuk menggunakan zat aditif pada bahan makanan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis zat aditif pada bahan makanan. Di sini kita sudah lihat ada 7 jenis zat aditif pada bahan makanan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apa? Warna. Kemudian yang kedua adalah Pemanis. pemanis. Kemudian yang ketiga ada Pengawet. kemudian yang keempat, yang kelima Pengental. keenam, Pemberi aroma.
Di sini Ibu akan memberikan satu soal. Jadi silakan untuk menjawab soal yang Ibu sudah siapkan. Ya, ini. Berikut ini yang tidak termasuk pewarna alami adalah siapa sudah bisa menjawab? Siapa angkat tangan? I Gede Windu Putra Dipayana, silakan. Jawabannya D, Bu. Tartazin. Tartazin. Siapa yang sependapat dengan I Gede Windu Putra Dipayana? Ingat, berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami. Katanya tartazin. Siapa yang sependapat dengan? Oke, berarti semuanya sudah dapat memahami ya. Jadi yang tidak termasuk ini adalah tartazin. Kira-kira ini termasuk di mana? Warna-warnaan. Termasuk dalam warna buatan. Jadi kunyit, kakao, daun suci itu adalah termasuk di dalam pewarna alami. Ya, baiklah. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Jadi silakan bergeser sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi sebelumnya. Dipersilakan. Jadi semuanya sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing ya? Iya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa zat aditif alami adalah zat yang diperoleh dari mana? Dari alam. Nah, untuk penambahan zat aditif alami tidak akan menimbulkan efek samping dan aman digunakan dalam jumlah yang besar, tetapi bukan berarti tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dengan digunakan dalam jumlah yang besar. Nah, kita bisa lihat contoh dari zat aditif alami. Ada kunyit, ada jahe, ada gula tebu, ada madu, ada asam, dan ada daun pandan. Sementara zat aditif sintetis adalah zat yang dibuat dengan proses kimia. Kemudian tujuan dari penggunaan zat aditif pada bahan makanan adalah untuk meningkatkan apa? Penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, daya ingat. Kemudian apa lagi? Daya simpan makanan serta minuman. Ya, daya simpan makanan serta minuman. Kemudian kadang-kadang zat aditif juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ada pewarna alami, pewarna buatan, kemudian pemanis alami dan pemanis buatan. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kemudian ada penyedap, ya, ada pengental, dan yang terakhir adalah penyemulsi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat perbedaan dari pemanis alami dan pemanis buatan. Kita lihat satu-satu dulu ya. Untuk pemanis alami, pada suhu tinggi bisa apa? Bisa terurai. Kemudian pemanis buatan cukup stabil jika dipanaskan. Ya, jadi itu adalah salah satu perbedaan dari pemanis buatan dan pemanis alami. Kemudian kita lihat di sini dampak dari penggunaan zat aditif buatan. Yang pertama ada formalin. Jadi dampaknya itu apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin itu adalah dapat mengganggu organ pencernaan. Kemudian kanker, paru-paru, kemudian penyakit jantung dan merusak sistem saraf. Kemudian ada rodamin B, adalah zat pewarna tekstil yang apabila digunakan sebagai pewarna makanan dapat menyebabkan apa? Kanker dan
yang mengandung. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif berlebihan. Itu akan menimbulkan penyakit pada kesehatan. Kemudian yang kedua adalah teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau cacat lainnya. Jadi ketika membeli makanan jangan langsung dibeli saja ya. Diperhatikan dulu apakah kemasannya masih bagus, apakah tidak ada cacat pada kemasan tersebut, baru silakan membelinya. Kemudian yang berikutnya adalah amati apakah makanan tersebut berwarna mencolok atau jauh berbeda dari warna aslinya. Biasanya kita lihat jajanan itu biasa ada warnanya mencolok ya. Jadi hati-hati dalam memilih makanan yang mempunyai warna tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Jadi itulah beberapa upaya untuk mengurangi dampak dari penggunaan zat aditif. Untuk kegiatan pembelajaran kita sekarang, silakan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Jadi diamati baik-baik, kemudian sebentar silakan memberikan pertanyaan terkait dengan video pembelajaran yang Ibu sudah tampilkan. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk mengamati video tersebut. Silakan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, pengental dari tambak, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartazin, dan lainnya. Jadi semuanya sudah mengamati ya, sudah diamati ya video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya terkait dengan video pembelajaran yang sudah diamati tadi? Tadi sudah disampaikan bahwa zat aditif itu terdiri dari zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jadi kira-kira mana yang lebih berbahaya pada kesehatan? Apakah zat aditif alami atau zat aditif buatan? Zat aditif buatan. Jadi zat aditif alami itu kira-kira bisa didapatkan dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi di alam itu tersedia ada banyak macam zat aditif alami ya, baik itu pewarna maupun penyedap rasa. Konsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Jadi apapun yang kita konsumsi apabila berlebihan tentunya akan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Nah, untuk mengetahui bagaimana tentang zat aditif pada bahan makanan yang akan kita pelajari hari ini, Ibu sudah membuat LKPD. Jadi di LKPD ini Ibu sudah
adalah LKPD yang Ibu sudah siapkan. Di situ termuat kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran dan ada petunjuk umumnya. Jadi silakan dibaca baik-baik, kemudian dibaca petunjuknya. Setelah itu silakan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Jadi Ibu berharap untuk LKPD ini dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing dan Ibu harapkan semuanya berpartisipasi dalam mengerjakan soal-soal yang ada termuat di LKPD. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya. Kelompok satu mana? Kelompok dua? Ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan sama Ibu. Ibu akan siap membantu. Untuk itu, Ibu akan memberikan waktu selama 40 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Setelah itu, Ibu berharap setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok itu perwakilan dari setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan menanggapi hasil dari diskusi kelompok lain. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaannya? Tidak ada. Oke, silakan. Kalau begitu Ibu anggap semuanya sudah memahami petunjuk soal yang ada di LKPD. Ya, silakan Ibu kasih waktu selama 40 menit. Ya, coba kelompok lain silakan didengarkan baik-baik.
Diskusi kami. Jenis zat adiktif. 1. Pewarna. Pewarna alami yaitu 1. Buah naga, 2. Daun suji. Pewarna buatan. 1. Kesumba, 2. Metanil yellow. 2. Pemanis. Pemanis alami yaitu 1. Madu, 2. kurma. Pemanis buatan. 1. Sukralosa, 2. neo. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusinya. Kita masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya Musa Tandu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Alami yaitu garam dapur dan bawang putih. Yang buatan asam arkobat dan natrium nitrat. Yang kedua penyedap. Penyedap alami yaitu bawang merah dan merica. Yang buatan monosodium glumat dan monotrium glutamat. Nama kemasan makanan atau minuman. Yang pertama Yakult. Pemanis yaitu sukrosa. Penyedap perasa Yakult. Yang kedua Atari. Pemanisnya gula. Penyedap garam. Zat adiktif lain yaitu ragi dan garam. Pemanis alami. Pertama, tidak menyebabkan efek samping. Pemanis buatan jika digunakan menjadi jumlah pakaiannya dapat menyebabkan efek samping. Kedua, terbuat dari tumbuhan. Pemanis buatan yaitu menggunakan bahan kimia pengawet. Ketiga, pemanis alami mempunyai nilai gizi. Pemanis buatan tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Yang keempat, pemanis alami pada suhu tinggi bisa terurai. Pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Yang kelima, memiliki kalori tinggi. Pemanis buatan memiliki kalori yang rendah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil. Apa ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Iya, kelompok 4 silakan. Kandungan apa saja yang menyebabkan Yakult sehat untuk usus? Kandungan apa saja yang menyebabkan Yakult sehat untuk usus? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Silakan kelompok 2 atau mungkin dari kelompok lain menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 4 tentang kandungan apa saja yang dapat menyebabkan Yakult sehat untuk usus. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus cereus strain yang dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Satu botol minuman probiotik Yakult mengandung lebih dari 6, miliar bakteri L. Cassia Sirotastratein yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan menekan pertumbuhan bakteri merugikan di dalam pencernaan. Ya, sekarang kita masuk pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas beberapa. Nomor 1, jenis zat adiktif. Pengental. Pengental terbagi menjadi 2 yaitu pengental alami dan pengental buatan. Pengental alami contohnya tepung kanji dan putih dan kuning telur. Nama kemasan makanan atau minuman. Larutan cap kaki 3. Pewarnanya Gibson fibrosum. Penyedapnya fluor dan natrium cyanida. Zat aditif lainnya asam dan sitrat. Kedua, Milna finger. Pewarnanya kunyit, daun pandan dan gula merah. Pemanis buatan. Pemanis buatan mengandung kalori tinggi. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, Jenis zat aditif pemberi aroma. Yang alami vanila, minyak zaitun. Yang buatan amil asetat dan amil kaproat. B1 dan karamel. Pemanis terdiri dari gula. Penyedap terdiri dari karamel dan coklat bubuk. Diskusi dari kami kelompok 4. Terima kasih. oke, tentang dulu. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah baik.
pembelajaran ini dilihat yang paling baik dalam diskusi kelompok, dalam menyampaikan materi, dalam mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita akan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Iya, Aini, ya, silakan. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi pelajaran hari ini adalah zat aditif adalah zat yang sengaja dimasukkan ke dalam bahan masakan atau makanan dalam jumlah yang sedikit dan bertujuan untuk menambahkan cita rasa, aroma, dan memperbaiki tampilan makanan. Zat aditif dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat aditif buatan adalah zat yang diperoleh dari proses reaksi kimia dan bahan bakunya berasal dari bahan kimia. Adapun 7 jenis zat aditif, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pemberi aroma, dan pemulsi. Iya, terima kasih untuk Ayu Widya yang sudah memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak semua, seperti yang kita ketahui bahwa zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan pada saat pengolahan makanan dengan jumlah yang bagaimana? Cara mencegah dampak dari penggunaan zat aditif buatan. Salah satunya itu untuk menghindari dampak dari penggunaan zat aditif makanan buatan adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif alami. Kemudian yang kedua adalah kita harus teliti dalam memilih makanan. Jadi kita harus memperhatikan komposisi apa yang terkandung dalam kemasan makanan. Ya, jadi itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, di sini Ibu sudah siapkan soal evaluasi. Jadi silakan dikerjakan. Ibu memberikan waktu selama 10 menit. Jadi bukan dikerjakan secara berkelompok ya, tetapi dikerjakan secara individu. Oke, bagikan ya. Disiplinnya sih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar di rumah. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang zat aditif. Kalau hari ini zat aditif, minggu berikutnya kita akan belajar tentang zat aditif. Jadi silahkan dipelajari materinya pada buku paket yang sudah dibagikan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum